Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuwina. Saya dari kelas NF3. Sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran sebagai ajaran agama Islam pertama, As-Sunnah sebagai ajaran yang kedua, dan Ijtihad sebagai ajaran agama yang ketiga. Ajaran agama Islam yang pertama adalah ajaran agama Islam yang isinya bersifat global atau mujmal, sehingga memerlukan banyak penjelasan. Al-Quran sebagai wahyu. Secara etimologis, definisi Al-Quran sebagai bacaan, sedangkan secara termologis adalah Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai petunjuk, penjelasan, dan pembedaan, dan juga berfungsi sebagai syifa atau obat atau resep, dan masih banyak yang lain-lainnya. Sebagai uswah, As-Sunnah sumber ajaran agama Islam yang kedua. Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran, baik tentang tata cara ritual, mulai dari cara sholat sampai kepada tata cara berumah tangga. Sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran. Ada Sunnah Rasul merupakan sumber hukum kedua. Sunnah Rasul berfungsi sebagai bayan. Sunnah berfungsi menetapkan hukum baru atau syariat yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran. Misal, akikah dan mengurusi hajah ditetapkan berdasarkan sunnah. Ijtihad, sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Ijtihad dalam Islam, metode secara berijtihad, yaitu ijma, qiyas, istihsah, istislah, ijtihad, sa'ur qablana, zazur zailah, mazhabi adalah sumber ajaran agama Islam yang yaitu ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran merupakan sumber ajaran pertama agama Islam adalah sebagai wahyu Allah. Sunnah Rasul merupakan ajaran agama Islam yang kedua, berfungsi sebagai penjelasan atau pesan. Setelah wafat, permasalahan umat tetap bermunculan, dan terkadang permasalahan itu belum terakomodir di dalam Al-Quran maupun hadis, maka diperlukan sumber ajaran agama Islam, yaitu yang ketiga, ijtihad.